Dilanjutkan untuk Bapak Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak pengurus RT yang dimuliakan Allah, sesepuh, para bapak ibu, adik-adik yang anak-anak kami yang kami banggakan, kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama dipertemukan oleh Allah dalam rangka bertafakur, mengevaluasi diri terkait dengan berakhirnya tahun yang sudah kita lewati. Para ulama itu berbicara masalah tahun, berbicara masalah kehidupan manusia yang harus kita evaluasi. Ada yang mengatakan ada tahun kemarin, ada tahun sekarang, dan ada tahun akan datang. Itu yang harus kita evaluasi terus. Bahkan kalau ulama yang lain mengatakan bukan tahun tapi bulan kemarin, bulan sekarang, dan bulan akan datang. Bahkan ada ulama lagi yang lebih spesifik, bahwa berbicara hidup itu harus kita evaluasi terus, bukan tahun, bukan bulan, tetapi jam, selama 24 jam. Bahkan hari sekarang, kemarin, hari sekarang, dan besok. Bahkan yang lebih, yang paling bawah itu adalah sesuai dengan nafas kita. Kita bernafas itu barusan yang sudah keluar, dan sekarang kita bernafas, dan nanti kita akan bernafas. Hitungan nafas per detik yang keluar itu yang harus kita syukuri, kita evaluasi. Itu semua adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini yang harus kita pegang setiap hidup, setiap hari adalah kita harus terus mengetahui hakikat kita hidup di dunia ini, yang kita kenal dengan ma'rifatul insan. Kita juga harus mengenal terus, harus tahu apa yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi kita harap adalah ridho Allah, yang kita harap adalah izin Allah, kita harap adalah ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan biiznillah, mendapatkan birahmatillah, mendapatkan bimaghfirillah, dan mendapatkan biridullah, tentunya hanya satu yang harus kita laksanakan, harus kita jaga, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, harus menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan tahun juga, maka harus ada peningkatan. Setiap tahun tuh ibadah kita, ketaatan kita harus ada peningkatan. Gitu loh. Kalau yang sudah haji atau yang sudah umroh dari Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad, apa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror. Abror ini loh Pak yang harus kita laksanakan. Ternyata yang akan membawa kita ke surga itu abror. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ada bawa kita ke dalam surga itu adalah abror. Abror itu adalah sebuah amal kebaikan yang itu nilainya adalah bukan amal ibadah yang primer, yang wajib, tetapi abror itu adalah nilai ibadah yang sifatnya adalah tambahan. Kalau sholat 5 waktu itu namanya primer, tetapi kalau ditambah dengan ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha dan sebagainya, itu masuk kepada abror. Nah, maka dalam kesempatan ini, maka kami berharap kepada diri kami dan kita semua, ayo tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Pada prinsipnya kita hidup ini adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sanggup kita untuk kembali kepada Allah adalah wadkhilnal jannata ma'al abror tadi. Gitu loh. Tahun baru, perpindahan tahun ini, maka harus ada semangat, ada tambahan kualitas ketakwaan kita kepada Allah.
Para bapak, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terkadang kita begini, hidup ini banyak godaannya, ya. Kita kan hidupnya di dunia, itu di akhirat urusan nanti dan sebagainya. Sebenarnya setiap manusia ingin bahagia, semua manusia ingin bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan itu bukan ada yang nilainya itu yang sifatnya adalah materi, tidak. Tapi kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati. Banyak mereka yang tidak bahagia padahal secara materi punya. Kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati. Banyak mereka yang tidak bahagia padahal secara materi punya. Nah, kita hidup apa yang kita inginkan? Satu, kesehatan sangat terjamin, kemudian kita terkenal kan gitu, harta yang banyak. Kalau yang perempuan mungkin kecantikan yang luar biasa, yang laki-laki kegantengan yang luar biasa, atau ketenaran atau kekuasaan, kan itu yang kita kejar di dunia selama ini, ekonomi dan sebagainya. Tapi itu semua tidak bisa membawa kepada kebahagiaan. Berbicara masalah tahun, coba kita belajar sejarah, ya. Kalau di Jerman ada namanya Adolf Meckle. Dia adalah orang terkaya di Jerman, tetapi dia tidak bisa mencapai kebahagiaan padahal sudah terkaya. Kenapa? Akhirnya dia itu bunuh diri di depan rel kereta api karena depresi. Marilyn Monroe namanya, ya, seorang cantik di USA, di Amerika. Cantiknya luar biasa, tapi akhirnya apa? Dia meninggal walaupun punya wajah cantik, tapi dia overdosis, minum obat-obatan sehingga meninggal. Tidak bisa menemukan mencapai kebahagiaan. Michael Jackson, seorang yang tenar, kan gitu. Ternyata dia berakhir dengan kematian juga. Tidak bisa menemukan kebahagiaan. Presiden Brazil kita tahu namanya José Vargas. Seorang presiden yang sudah menemukan puncak kekuasaan sebagai presiden, ternyata dia bunuh diri, kan gitu ya. Ketika bunuh diri. Kalau di Perancis ada Thierry Costa, dia seorang dokter yang luar biasa, namanya dokter kan ahli kesehatan, ternyata dia apa? Membunuh juga jantungnya gara-gara depresi dan sebagainya. Kesehatan, kecantikan, kekayaan, ekonomi, ketenaran, kekuasaan ternyata tidak bisa membawa kebahagiaan. Kalau dalam konteks Indonesia, Pak Habibie, coba dibaca sejarahnya Pak Habibie. Kata Pak Habibie ketika pidato, saya oleh Allah diberi ilmu sangat luar biasa, bisa menciptakan pesawat, tetapi ternyata bukan ilmu itu yang bermanfaat bagi diri saya, tetapi adalah ilmu agama yang bisa menenangkan dan membahagiakan diri saya. Coba putra-putrinya atau putranya semuanya di luar negeri, sangat kaya, ada yang menjadi salah satu ketua atau pimpinan dalam perusahaan luar negeri, tapi ternyata di akhir hidup beliau sendirian, rumahnya mewah, kemudian semuanya ada, tapi ternyata hampa. Apa yang harus dia lakukan? Dengan manfaat ilmu agama yang dia pahami bahwa suatu saat kita akan kembali kepada yang punya hidup, sehingga dia apa? Semuanya memberikan apa yang dia miliki, harta yang dimiliki disedekahkan kepada yatim piatu, ke fakir miskin, disumbangkan ke dana sosial dan sebagainya. Dan itu ternyata yang buat Pak Habibie ini bahagia, bukan ilmu, gitu ya. Nah, juga kalau berbicara orang hebat juga, Bill Gates. Nah, Bill Gates, ya Pak ya, Pak Dwi tahu Bill Gates, Pak Dwi? Nah, yang suka komputer itu, beliau punya istilah hidup itu namanya life of value, ya. Dia punya semangat hidup dua, ground dan participation. Ground itu mengembangkan diri terus dan juga berpartisipasi. Selama dia punya rezeki banyak, bukan berkurang sedekahnya, karena semangat hidupnya dia adalah ground, mengembangkan terus, inovasi terus, tapi juga berpartisipasi. Apa? Peduli kepada sekitarnya. Lebih banyak keuntungan yang dia dapat, lebih banyak juga sedekah yang dia keluarkan. Itu Bill Gates. Nah, itu sebuah inspirasi yang harus kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ingatlah bahwa kebahagiaan itu bukan di materi dunia, tetapi kebahagiaan itu ada dalam hati.
dan hati itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan kita. Kalau saat ini ya, para bapak ibu, kita tidak memiliki apa-apa, maka sayangilah yang kita miliki sekarang. Punya istri, ya kita sayangi sudah, manfaatkan, jangan mikir yang lain kan gitu. Punya anak, ya kita sayangi anak yang ada sekarang. Tidak usah terlalu jauh-jauh kita memikirkan, karena itu adalah semuanya dunia. Tapi yang terpenting adalah apa yang ada sekarang kita syukuri, kita nikmati, dan ingat satu saat kita akan kembali kepada yang punya hidup. Bukan hitungan tahun, belum tentu tahun depan kita akan kembali lagi, atau hidup seperti saat ini, belum tentu. Tapi kita ingat bahwa yang paling minim adalah setiap nafas kita itulah, bisa saja setelah ini kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.